Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Saviela Dwiantoro dari semester 5 program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan jaringan perusahaan. Untuk materi lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Untuk materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, apa itu keamanan jaringan perusahaan, yang kedua, tujuan keamanan jaringan perusahaan, yang ketiga, apa saja ancaman keamanan jaringan, yang keempat itu ada komponen utama keamanan jaringan, lalu selanjutnya ada kebijakan dalam keamanan jaringan, dan yang terakhir yaitu praktik untuk mencegah serta di keamanan jaringan. Yang pertama yaitu apa itu keamanan jaringan perusahaan. Keamanan jaringan perusahaan atau Enterprise Network Security adalah serangkaian kebijakan, teknologi, dan praktik yang digunakan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman internal maupun eksternal. Tujuannya yaitu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu tujuan keamanan jaringan perusahaan. Yang pertama itu ada mencegah akses tidak sah untuk masuk ke jaringan. Yang kedua, melindungi data sensitif perusahaan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas operasional bisnis. Yang keempat itu ada mematuhi regulasi dan standar keamanan. Yang kelima itu mengurangi risiko kerugian finansial dan reputasi. Lalu selanjutnya materi yang ketiga, apa saja ancaman keamanan jaringan itu. Yang pertama ada serangan malware. Malware seperti virus, worm, ransomware, dan trojan dapat menyebar melalui jaringan dan merusak sistem, mencuri data, atau mengenkripsi file perusahaan. Yang kedua itu ada serangan phishing dan social engineering, yaitu penyerangan memanipulasi karyawan agar memberikan kredensial login atau informasi sensitif yang kemudian digunakan untuk mengakses jaringan internal. Yang ketiga ada unauthorized access, yaitu akses tidak sah terjadi akibat password lemah, akun tidak dikelola dengan baik, atau konfigurasi jaringan yang buruk. Kemudian yang keempat, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu serangan ini membanjiri jaringan atau server dengan trafik palsu sehingga layanan perusahaan tidak dapat diakses sekalipun. Yang terakhir, insider threat, yaitu ancaman dari orang dalam seperti karyawan dan kontraktor, baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti kebocoran data atau kesalahan konfigurasi. Yang berikutnya, apa saja komponen utama keamanan jaringan? Yang pertama itu ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal dengan menfilter lalu lintas berdasarkan aturan keamanan. Yang kedua ada intrusion detection dan prevention system atau IDS/IPS. IDS itu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, sedangkan IPS itu mencegah dan memblokir serangan secara otomatis. Yang ketiga ada network segmentation, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen untuk membatasi dampak serangan jika terjadi kebocoran. Yang keempat itu ada virtual private network VPN. VPN menyediakan koneksi antara transaksi bagi karyawan yang mengakses jaringan perusahaan luar. Dan yang terakhir ada access control, yaitu mengatur siapa yang boleh mengakses jaringan dan sumber daya untuk menggunakan yang pertama authentication atau username dan password. Yang kedua authorization atau hak akses. Yang ketiga accounting atau pencatatan aktivitas. Kemudian materi berikutnya yaitu
Apa itu kebijakan dan manajemen keamanan jaringan? Keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi tidak pada kebijakan dan manajemen seperti kebijakan penggunaan jaringan dan internet. Yang kedua, manajemen patch dan update sistem. Yang ketiga, backup dan disaster recovery. Yang keempat, pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Kelima, audit dan monitoring keamanan berkala. Lalu, apa saja yang harus dilakukan agar jaringan perusahaan tetap aman? Yaitu yang pertama, menggunakan multifactor authentication atau MFA. Yang kedua, selalu mengupdate sistem dan perangkat jaringan secara rutin. Yang ketiga, penerapan prinsip least privilege. Yang keempat, monitoring traffic jaringan secara real time. Yang kelima, menggabungkan keamanan jaringan dengan zero trust arsitektur. Mungkin saya tadi mengucapkan enkripsi data. Lalu apa sih enkripsi data itu sendiri? Kalau enkripsi data itu adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi data yang tidak dapat dibaca atau ciphertext, yaitu dengan menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tujuan utama enkripsi ini adalah yaitu melindungi kerahasiaan data agar pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Tujuan utama dari enkripsi data itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada menjaga kerahasiaan. Yang kedua, melindungi data dari pencurian dan kebocoran. Yang ketiga, menjamin keamanan data saat dikirim dan disimpan. Yang terakhir, memenuhi standar dan regulasi keamanan informasi. Mungkin ada beberapa sedikit tambahan dari saya ya terkait materi keamanan jaringan perusahaan. Yang pertama itu ada Zero Trust Architecture atau ZTA. Zero Trust adalah pendekatan keamanan jaringan dengan prinsip Never Trust Always Verify, yang memiliki konsep utama yaitu tidak ada perangkat atau pengguna yang otomatis dipercaya. Yang kedua, verifikasi berkelanjutan. Yang ketiga, akses berbasis identitas dan konteks. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi risiko insider threat. Yang kedua, meningkatkan kontrol akses jaringan. Yang ketiga, cocok untuk lingkungan cloud dan hybrid. Untuk materi yang kedua yaitu network monitoring dan logging. Pemantauan jaringan secara terus-menerus penting untuk mendeteksi serangan sejak dini yang memiliki komponen seperti yang pertama, log traffic jaringan. Yang kedua, analisis aktivitas pengguna. Yang ketiga, SIEM atau Security Information and Event Management. Yang ketiga itu ada endpoint security dalam jaringan perusahaan. Artinya, endpoint seperti laptop, PC, dan server merupakan pintu masuk utama ke jaringan. Untuk perlindungan endpoint yaitu antivirus dan EDR atau Endpoint Detection and Response. Yang kedua, patch management. Yang ketiga, device control. Untuk resikonya yaitu perangkat tidak bisa terupdate. Yang kedua, BIOS atau Bring Your Own Device. Yang keempat yaitu keamanan jaringan nirkabel atau wireless security. Jaringan Wi-Fi perusahaan rentan terhadap penyusupan. Untuk praktik keamanannya menggunakan WPA3, Hidden SSID, MAC Address Filtering. Yang terakhir, segmentasi jaringan Wi-Fi. Yang kelima, ada segmentasi dan microsegmentation. Apa sih itu segmentasi dan microsegmentation? Segmentasi membatasi penyebaran serangan dalam jaringan. Contohnya seperti VLAN, network zoning atau DMS, internal restrict zone. Yang ketiga, microsegmentation berbasis software. Yang keenam itu ada jaringan berbasis cloud.
Kemudian yang ketujuh, manajemen kerentanan atau vulnerability management, untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum dieksploitasi. Tahapannya yaitu mencakup yang pertama pemindaian kerentanan, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga patch dan mitigasi, yang terakhir verifikasi ulang. Kemudian yang kedelapan ada incident response dan network forensik. Untuk insiden ini menentukan seberapa cepat perusahaan pulih dari serangan. Yang kesembilan ada kebijakan keamanan jaringan perusahaan. Dan yang ke-10 ada human factor dalam keamanan jaringan. Yang ke-11 tren masa depan keamanan jaringan. Untuk kesimpulan dari materi tersebut yaitu keamanan jaringan perusahaan adalah proses berkelanjutan yang mencakup teknologi, kebijakan, dan manusia. Pendekatan model seperti Zero Trust, monitoring real time, dan edukasi pengguna menjadi kunci dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini. Jika ada yang kurang dari penjelasan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.